Sekali lagi saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri saudaraku. Kita mengangkat pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagimu. Muliakan dan dimuliakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagimu. Muliakan dan dimuliakan. Bapa di surga, syukur terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami kembali bersama-sama beribadah, berbakti memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya agunglah rahasia ibadah kami. Kami percaya ibadah kami berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup kekal yang akan datang. Terima kasih Bapa Surgawi, urapan bekerja saat kami belajar firman Kristus. Roh Kudus menjangkau setiap hati kami yang paling dalam, sehingga hidup kami diubah dengan kuasa firman Tuhan, sehingga kami tampil beda, tidak sama lagi. Ketika kami beribadah kepada Tuhan, ada perubahan-perubahan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami, dalam pola pikir kami, cara hidup kami, cara berpikir kami, cara bicara kami, cara langkah-langkah kehidupan kami. Tuhan dimuliakan, Tuhan mengurapi kami, Tuhan menolong kami, bukan hanya pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Kristus dengan sukacita. Haleluya. Kita bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Buktikan kita bersukacita, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berbahagia, kita bersukacita karena dari antara 7 miliar hampir manusia di bumi ini, kita dipilih, dipanggil oleh Tuhan menjadi umat kepunyaannya. Amin. Bangga dan bersyukurlah untuk itu. Untuk itu kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Hosea. Tuhan berkati, Tuhan menolong terus untuk tetap kuat dalam Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan tentang hidup ini adalah kesempatan bagi kita. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Berbenah diri. Kalau sudah mati, nggak bisa lagi berbenah diri. Amin. Kalau sudah mati, sudah selesai segala-galanya. Kalau masuk neraka, tetap di dalam neraka. Kalau di dalam surga, berbahagialah Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu kita belajar firman Tuhan.
Hidup adalah kesempatan. Sekali lagi, hidup inilah, saat kita hidup di bumi inilah, kesempatan bagi kita untuk merubah segala-galanya. Amin. Mari kita belajar Bapak Ibu sekalian, kitab Mazmur pasal 89 ayat 48. Mazmur pasal yang ke-89 ayat 48. Kita akan belajar bersama-sama dengan hati yang terbuka kepada firman Tuhan. Amin. Buka hati Bapak Ibu. Amin. Buka hati, bukan otak, tetapi hati. Itu yang diminta oleh Tuhan kepada kita. Haleluya. Kita baca bersama-sama. Ingatlah apa umur hidup itu. Betapa sia-sia Kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Setelah itu sama dengan intro. Ini Mazmur dinyanyikan secara spontan. Baliras perkolong-kolong si masu-masu ini nanda begitu. Jadi diucapkan dengan spontan, tanpa dikarang-karang, tanpa ditulis, tetapi diucapkan secara spontan. Maka mikir lagi lah, minta urapan lagi lah si pemazmur ini, maka disebut hanya musik yang bekerja di situ. Itu disebut sela. Antara, intro, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi dikatakan firman Tuhan, siapakah yang orang hidup yang tidak mengalami kematian? Dengan kata lain, kalau sudah hidup pasti mati. Tetapi setan menutupi Bapak Ibu sekalian, sehingga kita merasa hidup kita ini akan hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Bisa Bapak Ibu? Setan selalu menutupi, sehingga kita tidak sadar suatu hari kita pasti mati. Sehingga kita tidak pernah berjaga-jaga, sehingga kita tidak bisa mengampuni orang bersalah kepada kita, sehingga kita melakukan apa yang sering menyakiti hati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kita ucapkan juga selamat datang sama Pak Sebiring ya, dari negeri. Mungkin ibadah ini pertama ya di Juhar. Tuhan berkati suami istri sama dengan anak-anak. Tuhan berkati. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian? Halo? Kalau kita pikir-pikir, setiap kali ada kematian, mereka sedang melangkah kemana Bapak Ibu sekalian? Ke surga atau ke neraka? Pernahkah kita pikirkan itu? Setiap kali ada orang mati, kemana dia sedang? Menuju kemanakah dia? Apakah kita merasa belas kasihan atau tidak? Setiap hari ada kematian. Dan setiap hari orang sedang melangkah menuju kepada kematian. Setiap hari Bapak Ibu sekalian, orang sedang menjalankan satu kehidupan yang tidak menurut kehendak Bapa di surga, sehingga mereka apabila mati pasti masuk neraka. Adakah dalam hati kita belas kasihan? Adakah dalam hati kita belas kasihan yang begitu mendalam karena situasi-situasi ini? Adakah hati kita terbuka terhadap orang-orang yang sedang melangkah dalam kematian dan mereka sedang menuju ke dalam lautan api dan belerang? Mungkin dia adalah saudara kita, mungkin dia adalah orang tua kita, mungkin dia adalah anak-anak kita, mungkin dia suami atau istri, atau siapa saja orang yang terdekat dengan kita sedang mengalami satu langkah-langkah terakhir untuk menuju kepada lautan api dan belerang. Itu namanya neraka Bapak Ibu sekalian. Adakah hati kita terbuka terhadap itu? Kalau ada berarti kita harus bersaksi. Kalau ada berarti kita harus berbicara. Kalau ada berarti kita harus katakan kepada dia bahwa dia harus bertobat
dari segala langkah-langkahnya, bertobat kembali kepada Yesus Sang Juru Selamat, menerima Yesus untuk memberikan hidup yang kekal bagi mereka itu. Haleluya. Sebab kalau sudah sampai, kalau sudah terlambat, kalau sudah mengembuskan nafas terakhir, gak ada lagi waktu untuk berubah, Bapak Ibu sekalian. Kalimat terakhir yang ada adalah sudah terlambat. Jadi sebelum terlambat, kapan tidak terlambat itu? Hidup ini, saat kita hidup ini belum terlambat. Tetapi apabila kita sudah tinggalkan dunia ini, meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian, namanya sudah terlambat. Haleluya, paham? Oleh sebab itu, mari kita melihat dengan mata yang penuh belas kasihan. Mari kita mengerti dengan hati kita yang penuh belas kasihan kepada orang-orang sekitar kita yang sedang melangkah dalam kebinasaan, melangkah dalam kematian rohani, Bapak Ibu sekalian. Kitalah alat bagi Tuhan untuk menjangkau mereka, untuk menyelamatkan mereka, untuk merebut mereka dari dalam lautan api dan belerang itu. Sebab orang hidup pasti mati. Amin. Orang Kristen lahir baru pun kalau sudah hidup pasti mati. Mati satu kali, tetapi lahir baru, lahir dua kali. Satu kali lahir secara lahiriah, satu kali lahir secara rohaniah. Itu namanya lahir baru. Tetapi hanya mati satu kali. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya Kristus, mati dua kali, lahir satu kali, Bapak Ibu sekalian. Beda kan? Lahir dua kali. Kita orang percaya mati hanya satu kali untuk memperoleh hidup yang kekal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya Kristus, mereka lahir satu kali dan mati dua kali. Satu kali mati setelah hidup di bumi ini, setelah itu masuk lautan api dan belerang, kekal sampai selama-lamanya. Rasanya mati, mau mati pun tidak bisa. Tetapi itu namanya kematian yang kedua. Karena kehidupan tidak mereka nikmati lagi. Haleluya. Karena kalau kehidupan kita nikmati, semiskin apapun kita di bumi ini, kita masih bisa tertawa. Apapun pekerjaan kita di bumi ini, masih ada kehidupan dalam hidup kita yang memberikan kita sukacita, damai sejahtera, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, mari sebagai anak-anak Tuhan, hari-hari ini, saat-saat ini, jangan kita pelit untuk berbicara dengan mereka, berkata-kata kepada mereka tentang kasih Kristus. Sebab mereka sedang menuju satu kebinasaan. Mereka menuju kepada lautan api dan belerang. Kalau tidak percaya Kristus, mereka sedang mengalami satu pergumulan yang luar biasa. Langkah-langkah mereka setiap hari makin dekat, makin dekat kepada penghukuman yang kekal itu. Oleh sebab itu, mari sebagai umat Tuhan juga, kita sebagai umat Tuhan, sadarlah bahwa kematian itu bukan sesuatu yang mengerikan, tetapi harus mengalami kematian. Namun, kalau kita mati, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di sorga. Amin. Itu bedanya. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, bagiku hidup menghasilkan buah. Amin. Dan mati adalah satu keuntungan. Kapan kita bisa berbicara bagiku hidup berbuah bagi Kristus? Apabila aku mati adalah satu keuntungan. Haleluya. Bisa Bapak Ibu? Kapan kita bisa lakukan itu? Ketika kerohanian kita makin dewasa dalam Tuhan. Kalau masih takut mati, berarti belum dewasa itu, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Aku ditarik oleh dua arah. Satu, hidup. Apabila aku hidup, harus menghasilkan buah. Satu lagi, kematian. Kalau mati, sudah senang selama-lamanya, supaya bersama dengan Kristus di mana Kristus ada, kesenangan dan kesenangan melampaui kesenangan yang ada di muka bumi ini. Itu maka Rasul Paulus katakan ditarik dua. Satu, mati untuk senang selama-lamanya. Satu lagi, hidup untuk menghasilkan buah bagi Kristus. Karena kematian itu bagi orang Kristen adalah satu keuntungan.
Halo. Haleluya. Siapa yang sudah siap mati angkat tangan. Jangan cari mati. Walaupun mati itu untung, tapi jangan cari mati. Cari Tuhan. Haleluya. Yuk kita lihat Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya baca. Siapakah orang yang hidup yang tidak mengalami kematian? Yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Nggak ada Bapak Ibu sekalian. Orang hidup itu harus mati, siapapun dia. Presiden pun dia, dokter pun dia, profesor dokter pun dia. Ia akan mengalami hari kematian suatu hari nanti. Haleluya. Amin Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, selagi hidup ini, pergunakan hidup ini sebaik-baiknya untuk Tuhan. Sebab ketika sudah tidak hidup lagi, tak ada lagi kesempatan bagi kita untuk merubah hidup kita. Selagi hidup ini, mari pergunakan sebaik-baiknya untuk muliakan Tuhan, untuk mencari kerajaan Allah, untuk hidup menurut kehendak Bapa di surga, untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib kepada orang-orang di sekitar kita. Kita kembali, itu yang harus kita perhatikan. Kesadaran itu yang pertama adalah kesadaran bahwa apabila kita sudah hidup, satu hari nanti kita akan mati. Amin. Sekali lagi, apabila kita hidup hari ini, pergunakanlah kehidupan kita yang benar, yang baik. Pergunakanlah kehidupan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Pergunakanlah hidup ini untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Pergunakanlah hidup ini sebaik-baiknya untuk menghasilkan buah bagi kerajaan surga. Yang pertama, sadar bahwa setiap manusia yang hidup itu harus mengalami satu yang namanya kematian. Kesadaran bahwa orang hidup pasti mati. Amin. Berdasarkan ayat firman Tuhan ini tadi. Kesadaran, sadarlah kapan mati itu yang tidak ada orang tahu. Amin. Saya ditanya oleh Tuhan ketika perjalanan ke Naga. Waktu itu seorang teman kita meninggal dunia di desa Naga. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kami dengan Bapak Setepu, saya bonceng dia di tengah jalan. Tuhan, apa yang harus saya sampaikan nanti di sana? Apa yang harus saya beritakan? Karena saya nggak paham betul dengan medannya masyarakat yang ada di desa Naga. Saya tidak tahu apa yang harus saya sampaikan. Bagaimana situasi kondisi di sana. Di tengah jalan tiba-tiba Tuhan berbicara. Anakku, kapan kau mati? Oh, nggak tahu Tuhan. Yang kedua dia tanya, anakku, apa yang membuat engkau mati? Oh, tidak tahu Tuhan. Yang ketiga dia tanya lagi, di mana engkau akan mati? Juga saya katakan, Tuhan, saya tidak tahu. Hanya engkau yang tahu Tuhan. Khotbahkan itu nanti di sana. Gampang kan Bapak Ibu sekalian? Saya khotbahkan. Kapan mati? Tanggal sekian, bulan sekian, siapapun tidak bisa beramal. Haleluya. Saya kaitkan dengan Kalibubu itu tadi. Sinuraya itu tadi. Saya kaitkan dengan dia. Dia tidak tahu hari Selasa tanggal sekian dia mati. Sepulang dari 3 bidang. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Sekitar 500 meter sebelum desa Naga, dia meninggal. Amin. Dia tidak tahu. Kabel listrik itulah yang menyebabkan dia mati. Genapkan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Saya paparkan itu. Dan betul-betul saya diberkati oleh Tuhan. Dan sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, saya tetap berkomitmen bahwa saya tidak tahu kapan matinya. Saya tidak tahu di mana saya akan mati. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan saya mati. Andai kata bisa kita program kematian kita,
alangkah bagusnya kita cari pesawat terbang yang akan jatuh. Haleluya. Kita menjadi penumpang di pesawat yang akan jatuh itu. Dan kita akan dapat kompensasi 1,2,5 miliar. Dan orang yang kita tinggalkan berbahagia hidupnya. Haleluya. Haleluya. Namun kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan becak yang bikin kita mati. Ditabrak becak, becaknya nggak pakai surat, dan jasa harja pun nggak bisa keluar. Yang paling parah lagi, dia ke hutan dan ada tawon di sana. Diserang oleh tawon itu, mati. Bapak Ibu sekalian, tentu saja orang-orang tidak akan suka kematian seperti itu. Tapi kematian-kematian ini tidak ada yang dapat merancangnya. Manusia tidak dapat merancang kapan, di mana, dan apa penyebab kematian kita. Siapapun tidak tahu. Saudara-saudara kita yang mati oleh COVID-19, mereka tidak tahu ada COVID-19 sekitar 1 tahun yang lalu. Tetapi mereka mati oleh COVID-19 sehingga tidak bisa diliturgikan pun lagi. Haleluya. Nggak ada yang tahu Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, selagi kita hidup ini, sadarlah terus menerus, satu hari aku akan mengalami kematian. Apabila aku mati, kemanakah aku? Haleluya. Tu dia ho, dong mati ho. Haleluya. Kemana kamu setelah kamu mati? Kujakam adik mati. Yuk kita teruskan. Kalau pasti mati, apa yang harus kita berbuat sejak kita hidup di bumi ini? Yang pertama adalah berbuah bagi Kristus. Amin. Rasul Paulus katakan, kalau aku hidup, aku harus menghasilkan buah bagi Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu. Sudah berbuah bagi Kristus atau berbuah bagi diri sendiri? Apa yang kita cari sesudah kita dapat Kristus? Kesembuhan. Sudah sembuh, ceritakan kepada orang lain. Apa yang kita cari setelah menjadi milik Kristus? Berkat jasmani, itu kesembuhan tadi. Berkat materi, sudah dapat, ceritakan kepada orang lain. Itu hak Bapak Ibu sekalian. Apa yang Bapak Ibu cari setelah menjadi pengikut Kristus? Berkat rohani, keselamatan, sudah Tuhan selamatkan Bapak Ibu sekalian. Ceritakan kepada orang lain. Dan selagi kita hidup ini, harus menghasilkan buah. Amin. Harus menghasilkan buah. Dan buah apakah yang kita harus hasilkan? Dalam kitab Matius pasal 3. Matius pasal yang ketiga, ayat 8 sampai 10, kita akan baca bersama-sama. Kitab Matius pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Kita baca. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hati, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapan sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Haleluya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, kapak sudah tersedia. Kalau tidak menghasilkan buah, pohon itu akan ditebang. Kalau tidak menghasilkan buah, anak Tuhan ini akan ditebang. Buah apa yang dikatakan tadi? Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Lahir baru satu kali, bertobat setiap hari. Haleluya. Haleluya. Mengertinya Bapak Ibu ini?
Haleluya. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Kalau tidak bertobat, dibikin gambaran satu kiasan, kita adalah pohon-pohon yang harus berbuah. Pohon apa namanya? Katakanlah pohon durian. Apabila pohon durian itu tidak berbuah, kitalah pohon itu. Mengerti? Sudah ditaruh pupuk, sudah dikasih segala sesuatu, komposnya dan lain sebagainya, sudah dikasih segala sesuatu. Dalam kitab Yesaya pasal 5 katakan, apakah lagi yang belum aku perbuat kepada kebun anggurku itu? Apalagi yang belum ku perbuat? Tanahnya sudah kugemburi, batu-batunya sudah kusisihkan, pupuknya sudah kusediakan, tempat pemerasan anggurnya sudah kubuat, menaranya sudah kubuat untuk penjagaan kebun itu supaya tidak masuk musuh-musuhnya. Pupuknya sudah kubikin dan anti cheat sudah kubuat semuanya sehingga cicit nggak bisa masuk lagi. Apalagi yang belum kubuat kepadanya. Alkitab katakan tidak ada lagi yang tidak diperbuat oleh Tuhan bagi kita. Artinya Bapak Ibu sekalian seperti ini. Artinya seperti ini. Sebenarnya Bapak Ibu dipilih, dipanggil oleh Tuhan bukan untuk melarat menderita. Kok nggak ada respon? Halo, nanti tersinggung lagi kawan kita di sana kan gitu ya. Nggak usah dipancing kan? Sebenarnya Bapak Ibu dipanggil, dipilih oleh Tuhan bukan untuk membuat Bapak Ibu melarat, miskin, dan habis-habisan. Tetapi dipanggil, dipilih, dijadikan benih unggul, benih pilihan. Dan Bapak Ibu ditanam bukan di tanah yang gersang padang gurun, tetapi Bapak Ibu ditanam di lembah yang subur. Halo, di lembah yang subur. Bukan hanya di lembah yang subur. Kalau ada batunya sudah disingkirkan sehingga yang ada di situ hanya tanah gembur. Setelah tanah itu digemburi, dibersihkan, seluruhnya dibersihkan, maka ditanam di tanah yang subur itu, di lembah yang subur itu, ditanam dengan satu maksud. Bapak Ibu, itu adalah benih pilihan, benih yang hebat, benih yang unggul, benih yang luar biasa. Lantas ditanam seperti itu Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu menjadi subur seluruhnya. Amin. Ditanam subur, dan bukan hanya subur sendiri, akan menghasilkan buah. Apa yang perlu? Ada ahlinya diberikan Tuhan kepada kita. Perlu sehat, Tuhan berikan sehat. Perlu berkat, Tuhan berikan berkat. Perlu sesuatu, Tuhan berikan sesuatu. Perlu perlindungan, Tuhan berikan pagar. Seperti kebun anggur Tuhan itu dipagari keliling. Ada penjagaan yang sempurna. Sehingga begu ganjang tidak mempan, sehingga mantra-mantra tidak mempan Bapak Ibu sekalian. Sehingga santet-santet tidak mempan terhadap Bapak Ibu sekalian. Oh, luar biasa sekali. Ditanam di lembah yang subur, di tanah yang subur. Kemudian perlu pemupukan, diberikan Tuhan pupuk. Perlu pemempaan, diberikan Tuhan obat yang sangat bagus. Sehingga yang dinantikan Tuhan itu adalah satu benih, satu buah yang sangat-sangat baik. Haleluya. Buah yang sangat baik. Tuhan menantikan buah itu baik. Tetapi mengapa yang dihasilkan buah asam? Haleluya. Apa itu buah asam Bapak Ibu sekalian? Buah asam adalah perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Ketika dimakan buah asam itu, muka Tuhan itu wajahnya cemberut. Haleluya. Haleluya. Yang dinantikan Tuhan itu buah yang baik. Itu sebabnya Dia dukung kita untuk menghasilkan buah yang baik. Enggak kekurangan kita untuk menghasilkan buah yang baik.
Segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan rindukan adalah buah yang baik. Yang dinantikan Tuhan itu adalah keadilan. Tetapi kenapa yang hadir di situ adalah keonaran? Bapak Ibu, kita lihat sebentar. Dalam kitab Yesaya pasal 5, saya baca demikian. Nyanyian tentang kebun anggur, ayat 1. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanamnya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan dia menggali lubang tempat memeras anggur, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi yang ada adalah kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Bapak Ibu perhatikan. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu sekalian supaya kita perhatikan. Bapak Ibu itu adalah, kita adalah bibit anggur pilihan. Amin. Pilihan. Sekali lagi saya katakan seperti tadi, hampir 7 miliar manusia di muka bumi ini. Kita salah satu sudah dipilih di antara 7 miliar itu untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Amin. Lantas Bapak Ibu sekalian, kita mau ditempatkan di suatu tempat yang diberkati oleh Tuhan. Anak Tuhan itu layak diberkati dengan cara apa? Ditanam di lereng bukit yang subur. Amin. Haleluya. Bukan di lereng bukit yang gersang, tetapi subur. Subur membuktikan, menyatakan, mempertegaskan kepada kita bahwa kita itu layak diberkati. Subur itu adalah berkat materi. Subur itu adalah satu berkat yang melimpah-limpah. Amin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita ditanam di situ, apa yang terjadi? Dibersihkan terus. Kalau masih ada batu, disingkirkan batu-batu itu. Kalau perlu pupuk, dia berikan pupuk. Kalau perlu kompos, dia berikan kompos. Kalau perlu ini, dia berikan. Segala sesuatu, dia berikan. Anak Tuhan, untuk mendukung keselamatan kita, supaya kita menghasilkan buah, Tuhan dukung kita dengan berkat 3 berganda. Amin. Berkat jasmani, kita sehat-sehat. Karena sehatlah Bapak Ibu bisa hadir beribadah hari ini. Haleluya. Didukung kita Bapak Ibu sekalian untuk berkat materi. Haleluya. Haleluya. Uang memungkinkan semuanya. Amin. Untuk tertawa perlu uang, untuk pesta perlu uang, untuk ke gereja perlu uang, untuk mati pun perlu uang Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan uang itu bukan nggak perlu, tetapi bukan segala-galanya. Uang itu memungkinkan semuanya, tetapi uang itu bukan segala-galanya. Perhatikan. Lantas kita butuh uang, diberikan nggak? Diberikan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Untuk makan perlu uang, beli beras kan gitu. Untuk beli sayur perlu uang, untuk belanja perlu uang, untuk ini perlu uang, untuk ke 3 binatang perlu uang, dan uang itu perlu. Haleluya. Maka Tuhan berikan kita uang. Lantas Bapak Ibu sekalian, berkat rohani.
Kita butuh apa dalam kerohanian kita? Firman Tuhan butuh kita. Maka diberikan kita firman Tuhan. Kita butuh keselamatan, diberikan keselamatan. Ketika kita dalam perjalanan, mobil kita mau tabrakan, Yesus, kita berseru kepada Dia. Maka mobil kita diselamatkan oleh Tuhan. Hidup kita diselamatkan oleh Tuhan. Dalam seluruh langkah-langkah kita, Yesus adalah juru selamat bagi kita. Ahli untuk menyelamatkan kita. Amin. Lantas Bapak Ibu sekalian, dalam kerohanian apa yang kita butuhkan, Tuhan dukung kita supaya kita bisa beribadah hari ini. Itu kebutuhan rohani kita. Seterusnya Bapak Ibu, apa lagi yang kita butuh? Perlindungan. Haleluya. Perlindungan. Itu sebabnya orang Indonesia banyak namanya perlindungan. Kalau orang Batak itu ada perlindungan. Kalau orang Karo itu ada perlindungan. Ginting. Sorry kalau keluarga kita. Itu kan nama ya. Nama yang berasal dari kata. Dan kata yang sering diucapkan orang. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa orang pakai jimat-jimat? Kenapa orang buat dukun-dukun untuk memagari rumahnya? Kenapa orang buat dukun untuk memagari ladangnya, bisnisnya dan sebagainya? Karena manusia butuh perlindungan. Amin. Karena manusia butuh perlindungan. Namun Alkitab katakan, aku sudah buatkan dia perlindungan. Apa perlindungannya? Ada pagar. Sekeliling kebun anggur itu tadi ada pagar duri. Ada tembok. Sehingga tidak ada yang dapat masuk. Musuh-musuh daripada kebun anggur Tuhan itu. Ada perlindungan. Dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 10. Bukankah engkau membuat pagar bagi dia? Setan yang bersaksi kepada Tuhan. Bukankah engkau yang memagari dia, memagari seisi rumahnya, memagari apa yang dia miliki? Jadi apa yang kita miliki dipagari oleh Tuhan. Amin. Apa yang kita miliki dipagari oleh Tuhan. Coba perhatikan. Apa yang kita miliki hari ini dipagari oleh Tuhan. Amin. Nggak usah susah-susah. Kalau anak Tuhan punya 1000 mobil, nggak usah susah dengan 1000 mobil. Ada perlindungan Tuhan bagi miliknya. Haleluya. Kalau kita punya banyak ternak, jangan susah. Ada perlindungan Tuhan bagi ternak kita. Oh, ternakku habis kok. Jangan tawar hati Bapak Ibu sekalian. Imani dulu. Amin. Ada perlindungan Tuhan. Haleluya. Ya, keluarkan. Ayub pasal 1 ayat 10. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Ada pemagaran Tuhan terhadap bisnis Bapak Ibu sekalian. Amin. Kalau orang dunia kan bikin pelaris, bikin itu segala macam magic, jimat-jimat dan sebagainya. Ingat, anak Tuhan bukan seperti itu. Anak Tuhan cukup perlindungan Tuhan sempurna bagi kita. Sudah, kita baca bersama-sama. Bukankah engkau, Tuhan itu maksudnya, bukankah Tuhan yang membuat pagar sekeliling Ayub? Saya akan ulang-ulang ini. Bukankah Tuhan yang membuat pagar bagi Jotri Boy? Haleluya, boy. Membuat pagar bagi Jotri Boy. Dan itu sebabnya ketika Jotri praktek ke suatu pulau apa itu? Engganu. Satu pulau yang nggak masuk di dalam peta Bapak Ibu sekalian. Di Laut Selatan. Dan Laut Selatan apabila mengamuk, sangat mengerikan. Gelombangnya bisa 4 meter, 5 meter. Orang tua Jotri, kita doakan Pak Pendeta, kita doakan. Kita percaya ada perlindungan Tuhan. Amin. Perlindungan Tuhan. Kalau Pulau Enggano itu, kalau terjadi tsunami sedikit aja, hancur. Berkeping-kepingnya dia, nggak kelihatan lagi pulau itu. Seperti itu. Tuhan membuat pagar bagi Jotri. Amin. Juga bagi kita sekalian. Sebutkan nama kita. Tuhan membuat pagar bagiku. Sehingga COVID-19 tidak mempan terhadap kita. Karena dipagar oleh Tuhan. Haleluya. Pahami ini Bapak Ibu sekalian. Pahami, imani. Kalau kita tidak imani, ya apa boleh buat? Mempan dia, kan gitu.
Tetapi ini kesaksian siapa ini? Setan berbicara kepada Tuhan. Bukankah engkau memagari, membuat pagar sekeliling dia? Ada nyanyian kita katakan, kiri kananku ada Tuhan, amin. Sekelilingku ada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau sekeliling kita Tuhan yang memagari. Manusia tidak dapat melihat COVID-19, tapi Tuhan dapat melihat. Kau jangan coba-coba dekat dengan anak ini. Haleluya. Ya, tekirkan satu sedikit ini. Menyingkir semua COVID-19. Itu pagar yang sempurna Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi ingat, COVID-19 belum berhenti. Masih menjadi momok. Indonesia 120 sekian ribu sudah kena Bapak Ibu sekalian. Dunia sudah jutaan yang kena. Anak-anak Tuhan nggak usah kena, amin. Nanti coba-coba kena, biarlah aku kena, biar dapat bantuan sumbangan. Nggak usah Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Jangan. Disumbang orang pun mati memang sudah enak, langsung dikuburkan, nggak usah ada pesta lagi, nggak usah ini. Bapak Ibu sekalian, jangan. Haleluya. Izinkan pemagaran Tuhan itu yang sempurna memagari kita siang dan malam. Amin. Bukan hanya kita, dia katakan dan rumahnya juga dipagari, rumah kita dipagari. Amin. Jangan takut Bapak Ibu sekalian. Kalau bisnis kita di rumah, datang orang ke rumah, sebelum dia masuk ke rumah, COVID-19 sudah tinggal di luar sana. Amin, Ibu Bendahara. Jangan takut. Sebelum dia melangkah ke rumah kita, COVID itu sudah bersih di luar sana. Lantas pertanyaan, kenapa kita buat aturan protokol kesehatan di gereja ini? Kan begitu. Kita kan tunduk kepada pemerintah. Haleluya. Alkitab katakan tunduk kepada pemerintah, sebab pemerintah adalah wakilnya Tuhan. Kan begitu. Itu sebabnya kita buat cek suhu tubuh, ada cuci tangan, ada setiap sebelum masuk Bapak Ibu sekalian disinfektan, kita pompakan, keluar nanti kita pompa lagi disinfektan. Itu kan, iya kan Bapak Ibu sekalian, tujuannya apa? Supaya ketundukan kita terhadap pemerintah itu ada. Kenapa Bapak Ibu setiap keluar rumah pakai masker? Karena Bapak Ibu tunduk kepada pemerintah. Karena pemerintah itu wakilnya Tuhan. Amin. Haleluya. Atau sudah mulai kendor ini, nggak pakai masker lagi. Bertobatlah. So, kerajaan surga sudah dekat. Amin. Kita lihat lagi siapa saja yang dipagari, serta segala yang dimilikinya. Apa yang Bapak Ibu miliki sudah dipagari oleh Tuhan. Ada kebun jeruk dipagari oleh Tuhan, ada ternak dipagari oleh Tuhan, ada babi dipagari oleh Tuhan, ada ayam dipagari oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, ketika kami masih ada babi orang mati, babi kami gak pernah mati. Ketika sampai hari ini, ibu ini masih pelihara ayam, sekeliling mati ayam, tetapi ayam kami gak ada satu ekor pun mati. Kenapa? Karena ini ayamnya, apa yang kita miliki itu dipagari oleh Tuhan. Amin. Karena kesibukan dan COVID ini tadi sudah 5 bulan, 6 bulan kami gak ke ladang, tapi ladang kami dipagari oleh Tuhan. Makin besar semua kok, makin berbuah semua. Walaupun sudah ke hutan pada waktu kembali kami ke ladang, tetapi Bapak Ibu sekalian, pemagaran Tuhan itu tetap sempurna. Haleluya. Aku katakan sama ibu, ini kita buat jadi tahun ke-7. Karena sudah 6 tahun kami ambil ladang itu, tahun ke-7 kan sabat. Kami biarkan orang lain ngambil semua hasilnya. Silakan. Selesai 1 tahun kami ambil lagi, maka buahnya akan berlimpah-limpah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Makanya ladang Bapak Ibu, kalau ada 3-4, tahun ke-7 itu biarkan dia, nggak usah diurus dia. Mau masuk lembu, kerbau, segala macam pagarnya, itu saja yang diawasi. Supaya apa? Tahun ke-6 itu hasilnya melimpah dari Tuhan. Amin. Dan tahun ke-7 kita biarkan dia istirahat. Biarkan orang-orang miskin, orang-orang lain yang ambil hasilnya.
tahun ke-8 Tuhan akan limpahkan lagi hasil yang melimpah. Itu kata firman Tuhan. Itu dalam perjanjian lama. Perjanjian lama juga, kalau kita kaitkan dengan Alkitab perjanjian baru, itu adalah referensi terus menerus, kan begitu. Haleluya. Di sana jago rumah pendeta gua apa nih? Di sana jago apa? Teruskan saja sambil berdoa, katakan kepada Tuhan apa boleh buat. Dan Tuhan akan katakan, terus usahakan dan aku akan memberkati engkau. Haleluya. Apalagi apa yang dikerjakannya telah kau. Orang bekerja lah yang diberkati. Orang nggak bekerja nggak diberkati. Amin. Bekerjalah supaya diberkati oleh Tuhan. Dan apabila kita sudah bekerja, pasti diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau berkat Tuhan itu datang, Alkitab catat berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Jadi nantikan berkat Tuhan. Ada rezeki dari setan banyak. Itu sebabnya banyak orang minta kepada setan pun mereka kaya-kaya. Tapi ingat, satu hari nanti dia akan ambil seluruhnya. Maka banyak orang konglomerat itu jadi di bawah kolong karena sudah melarat. Kan begitu. Kenapa? Karena hasil itu daripada setan, dari tuyul dan sebagainya. Anak Tuhan jangan seperti itu. Kita izinkan Tuhan yang memberkati. Bukan karena lebarnya ladang Bapak Ibu. Kalau sudah diberkati oleh Tuhan, ladang yang sekecil apapun bisa diberkati oleh Tuhan untuk menghasilkan tambang emas dari ladang itu. Jadi itu yang penting. Kemarin saya ngomong dengan seseorang, dan orang itu adalah orang Juhat. Terkait kamje, gue bilang, iya, ngadi-ngadi. Kayak kita ada yang uji, udah kamje dari 5 Jumatan. Jos, ada 5 Jumatan. Memang ini kan lebar. Tapi belang Jumat aja ada pendeta tadi, lo hasil nakal nih. Coba. Lebar ladang itu nggak menentukan dari situ berkat kita kan? Amin. Amin. Haleluya. Dulu ibu diaken negeri juga punya ladang lebar. Tapi sekarang ladangnya paling 5x5 kan gitu ya. Mana lebih banyak hasilnya? 5 hektar daripada ladang 5x5 itu. Artinya itu bisnis. Kalau John Tribui, ladangnya lebar kok. Hanya selebar handphone. Tapi menghasilkan nggak? Menghasilkan. Haleluya. Tahun 2000, kami pembinaan Babatuan ke Bogor. Pendeta Jakub Nawe katakan, waktu itu saya belum kenal multimedia Bapak Ibu sekalian. Tahun 2000 masih jarang-jarang itu, jaringan pun belum ada, handphone nggak ada Bapak Ibu sekalian. Di Tanah Karo maksud saya. Di daerah sana sudah ada. Dia katakan seperti inilah saatnya bagi anak-anak Tuhan untuk ambil kesempatan untuk berbisnis secara luas, namun tanpa rumah yang besar. Nggak perlu gudang lagi katanya. Dulu saya bingung, apa maksud pendeta ini? Ternyata dikatakan jualan online, Bapak Ibu sekalian. Nggak perlu gudang kan? Nggak perlu lebar kan? 2x2 cukuplah katanya. Dulu kan komputernya berbesar-besar kan gitu. Di situ bisa berbisnis katanya. Dan sekarang saya tahu. Hamba Tuhan Gembala Bekilang juga melakukan itu, bisnis online. Dan dia dapat banyak uang juga dari situ, Bapak Ibu sekalian. Nggak perlu gudang. Hanya melalui transfer. Dan sekarang kurirnya sudah banyak, JNE ada banyak lagi kurir-kurir untuk menyalurkan itu. Kita hanya jadi perantara. Jadi maksudnya apa? Untuk mendapatkan berkat Tuhan itu, kalau sudah banyak ladangnya, silakan urus ladang itu sebaik-baiknya. Itu bagus juga. Tetapi jangan
pikirannya kalau ladangku lebar, inilah yang menjadi berkat bagiku. Itu bukan. Mari kita berpikir seperti itu. Bahwa berkat Tuhan itulah yang menjadikan susah payah itu tidak akan menambahinya. Bisa diimani ini? Amin. Amin. Terus sekarang udah makin enak. Tidur pun bisa kita dapat uang dari online itu, kalau bisa ya. Nggak semua juga orang seperti itu. Nanti semua bisnis online siapa yang beli lagi? Kan begitu. Maksudnya kan kita ambil peluang-peluang. Kita bisa ambil peluang. Kalau nggak dari sana, dari sini, dari sini. Bisa banyak peluang bisnis dan usaha pada hari ini.